Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang kami hormati, Bapak Ibu peserta yang kami hormati dan kami banggakan, alhamdulillah, mungkin kita sudah masuk ke hari ketiga dan materi nanti kita lanjut di materi kelima. Jadi mungkin materi kelima ini materi terakhir, karena besoknya kita mungkin hanya mungkin kesimpulan kemudian tutup. Jadi mungkin materi kelima ini dimulai dari jam setengah 4 sebetulnya jadwal di sini 15.30, kemudian berakhir di jam 17.00. Jadi yang menyampaikan materi kelima ini tidak orang yang tidak asing lagi, yakni Pak Samsudi Genda. Memang kalau Pak Samsudi programming ini memang gurunya program Kotaku. Jadi beliau ini adalah mantan tim leader program Kotaku. Beliau meninggalkan program kurang lebih 4 bulan yang lalu, dan mungkin beliau beraktivitas lagi di program yang sama, hanya mungkin bukan di Kotaku lagi. Nah, Pak Samsudin akan menyampaikan materi terkait dengan penguatan program PKP dan forum PKP. Jadi memang ini juga materi yang tidak kalah penting terkait dengan bagaimana keberlanjutan program dan program ini ke depan. Oke, mungkin tanpa mengurangi waktu saya langsung berserahkan kepada Pak Samsudin untuk menyampaikan lebih detail. Materi terkait dengan materi kepada Pak Samsudin, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kayaknya ini momen sudah berapa tahun ya kita tidak pernah ketemu di forum seperti ini, dan kayaknya ini yang terakhir kayaknya yang terakhir saya di depan sini untuk bersama Bapak Ibu sekalian, karena Kotaku kalau tidak salah ya Juni sudah berakhir ya. Juni sudah selesai dan semua dari Sabang sampai Merauke kayaknya sudah selesai semua program Kotaku dan akan di closing ya. Mudah-mudahan targetnya tidak tercapai gitu supaya bisa lanjut lagi. Tapi kalau saya tidak salah tahun ini kan ditargetkan itu 10.000 hektar untuk pengurangan kumuh ya. Di dalamnya ada program Kotaku itu sendiri, di mana target itu sangat besar ya, sangat besar. Kemudian ditunjang dengan program regulernya balai, skala kawasan dan lain sebagainya. Dan ini kita belum tahu apakah tahun ini mencapai 10.000 hektar atau tidak. Jadi kalau saya baca di RPJMN kayaknya pasti masih ada agendanya sampai selanjutnya lagi kayaknya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang sudah disampaikan oleh Pak Fata tadi, yang memang saya di koordinator provinsi khususnya di program Kotaku. Jadi berubah-ubah ya, semenjak 2 tahun ini berubah-ubah. Dulu tim leader masih dipegang oleh perusahaan, kemudian ada kebijakan baru di tahun 2022 sudah tidak dipegang lagi oleh konsorsium, maka dipegang langsung oleh balai, maka berubah lagi menjadi koordinator. Nah itu kemudian nanti akan ditutup oleh balai di bulan Juni itu. Tapi program-program penanggulangan untuk penanganan kumuh saya kira hanya bukan di Kotaku, banyak. Salah satunya yang teman-teman sekarang lagi tren itu adalah DAK PPKT ya, atau DAK tematik yang sementara diikuti oleh teman-teman di Ternate, itu juga bagian dari penanganan kumuh. Dan saya kira di Ternate sudah sangat berproses, sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun anggaran mereka menjalankan itu, dan itu juga bagian dari target untuk pengurangan kumuh di 10.000 hektar itu. Nah itu juga sudah berjalan dan itu sangat menarik karena programnya berbeda dengan program Kotaku ya. Kan ini memang benar-benar dituntut pemerintah daerahnya harus siap. Saya kira Pokja PKP ini punya pengalaman itu kan, sudah melakukan berbagai hal. Nah yang saya khawatirkan adalah ketika nanti Bu Korkot, Bu Vita, Pak Fata, siapa lagi yang ada Pak Anto, ketika mereka sudah tidak ada di bulan Juni, Pemda atau Pokja ini mau kira-kira sanggup nggak melanjutkan estafet yang ada nih?
karena kata Bu Sita, tak sanggup melepaskanmu. Gitu. Nah itu yang menjadi pertanyaan nanti. Nah ini kebetulan materi saya adalah terkait dengan penguatan Pogja. Nah semua pun juga sangat mengkhawatirkan ya, baik itu DAP, baik itu program Kotaku itu sendiri, sanggup enggak teman-teman Pemda untuk melanjutkan ini melalui Pogja PKP. Nah itu menjadi kekhawatiran kami semua. Nah inilah salah satunya tujuannya adalah kenapa kita melakukan workshop ya, untuk mempersiapkan Pogja PKP atau Pemda untuk melanjutkan untuk program penanganan kumuh ke depannya. Nah saya kira sudah berapa tahun ya kita sama-sama ya, Bu Sita, kemudian dari teman-teman Bapeda, kemudian dari teman-teman Perkim, apalagi teman-teman LKM dan lain sebagainya. Kita sudah sangat lama gitu. Sudah sangat lama, bahkan mengenal tai lalatnya pun kalau ketemu masih ingat. Oh dulu tai lalatnya sini pindah-pindah gitu. sampai lamanya kita mendampingi Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang saya kira di momen terakhir di bulan Juni ya, saya berharap Pogja bisa siap gitu. Kalau melihat Pogja Bapak Ibu sekalian, mulai tahun 2000-an ya, kalau saya tidak salah, mungkin Bapak Ibu juga mungkin lebih ingat. Dulu namanya ada banyak sekali Pogja ya, Pogja PPAS, ada Pogja apa lagi, Pogja apa, banyak sekali itu Pogja. Nah nanti di era 2000, 2001, 2002 berdasarkan dengan bisa next Pak. Berdasarkan dengan Permen PUPR tahun 2020 tentang peran masyarakat dalam penyelenggaraan PKP ya. Nah mulai di sinilah instruksinya untuk melakukan dijadikan satu dari sekian banyak Pogja, Pogja minum, Pogja apa lagi dan sebagainya. Kemudian diinstruksikan untuk dibuat jadi satu Pogja aja, namanya Pogja PKP. Nah kalau berbicara Pogja PKP ini ya tadi mulai dari apa yang ada di permukaan tanah itu adalah urusan mereka ya, mulai dari rumah, jalan, drainase, air minum dan lain sebagainya, itu adalah urusan mereka. Nah sebelum saya masuk ke sini teman-teman, tadi mungkin masih hangat terkait dengan air minum ya Bapak Ibu sekalian, itu kan juga bagian daripada urusan Pogja PKP terkait dengan air minum. Nah di Ternate kemarin usulan air minumnya apa ya? Ester aja ya. Nah coba berani sedikit, mungkin masih ada waktu, larikan ada 3 menu itu ya. Ada pengembangan jaringan, ada baru, sama apa lagi itu. Nah mungkin bisa konsultasi di teman-teman apa tadi ya, teman-teman dari PDAM tadi Pak, mungkin tolong dikaji ada 3 menu dari DAP itu supaya bisa pengembangan nih, bisa pengembangan jaringan atau bangun baru. Ada 3 menu kalau nggak salah. Nanti mungkin di Bu Sita sama atau Bu menunya ada. Pak Dir mungkin bisa konsultasi, berikan masukan, kayaknya bisa kita ambil menu ini supaya bisa kita support dari sekarang. Karena target SR-nya itu minimal 500 Pak. Ya, SR-nya. Apakah nanti mulai dari SR reservoirnya, kemudian distribusinya sampai dengan SR-nya itu setiap menu itu minimal 500 SR Pak. Dan ada range pembiayaannya di sana. Anda bisa bangun reservoir, bisa bangun pipa distribusi, bisa bangun SR-nya, bisa pengembangan dan lain sebagainya. Mungkin bisa dikonsultasikan dan nilainya itu besar. Nilainya sangat besar. Mumpun Ternate masih jadi isu dan jaringannya juga bisa potensi kita ke sana ya. Kita buat satu kawasan lah. Jadi contoh untuk pembenahan satu jaringan. Kemudian bisa kita usulkan DAP. Mumpun masih ada waktu, belum berubah menunya, belum ditutup dan lain sebagainya. Kan baru masuk di RC tahap pertama ya. Debu juga belum siap. Nah saya kira dirubah saja ekstrumnya. Kemudian khusus air minumnya tolong dibuat desainnya, apakah pengembangan dan sebagainya supaya dananya bisa lebih besar. Contohnya ya banyak di kabupaten yang lain Pak, bukan cuma ambil SR, misalnya di Jombang itu diambil mulai dari IPA-nya, reservoir, kemudian distribusinya.
dan itu pembiayaannya kemarin kurang lebih sekitar 9 miliar dan itu berhasil. Dan sudah pakai sistem digitasi ya. Saya lihat itu ya, reservoirnya itu bisa naik turun Pak. Saya nggak tahu teknologi apa dia pakai. Dia bisa membesar, dia bisa naik turun dan itu cukup menarik dan pembiayaannya kemarin kurang lebih sekitar 9 miliar. Nah itu bisa dibiayai. Jadi sudah 2 tahun Ternate hanya mengusulkan SR saja. Cobalah tahun ini kita mengusulkan tadi pengembangan. Toh nanti kalau misalnya dikurangi ya tetap kan dapatnya SR. Daripada misalnya kita usulkan hanya minim di SR, tapi kita ternyata kebutuhan kita di lapangan bisa kita usulkan pengembangan jaringan, ya kenapa kita tidak ambil menu besar itu? Toh nanti pada saat des ternyata secara teknisnya tidak mendukung, ya tetap kan dapat SR juga. Gitu. Itu adalah SR adalah apa yang paling minim. Nah ini saran saya untuk teman-teman di PU untuk berkoordinasi dengan teman-teman di PDAM, kira-kira menu yang paling enak secara cepat bisa kita rancang, secara lokasi bisa kita pastikan lahannya siap, jaringannya bisa kita tidak ada kendala ya bisa konsultasi dengan Pak Dir untuk menu yang bisa diambil. Saya kira itu saran saya, karena saya senang Pak ketika air mati gitu, saya senang sebenarnya. Dalam arti bahwa saya bisa irit air gitu. Bayangkan kalau 3 hari air mati, saya bandingkan dengan air tiap hari ngalir nih. Ini pengalaman pribadi ya. Saya senang Pak, saya irit gitu. Dulunya saya mandi setengah ember, ketika air mati ya saya mandi hanya setengah ember Pak. Tapi ketika air ngalir, saya nggak tahu berpuluh-puluhan ember saya pakai mandi. Tapi ketika dia mati, saya jadi irit. Jadi saya senang juga, bukan cuma dari sisi hal negatifnya yang saya dapat, tapi hal tadi iritnya ternyata ketika air mati saya harus irit gitu kan. Jadi kasih banyak mati aja Pak, supaya irit-irit gitu. Jadi mandinya dulunya 2 ember, 10 ember, pas lalu air mati ya kita mandi setengah ember aja. Jadi irit Pak. Tapi tidak nyamannya adalah gerah aja sih Pak, sama ibu-ibu yang banyak ngomel. Oke, lanjut di PKB karena ini hampir semua yang hadirnya hanya Pokja. PKB ada berapa ya? Ada berapa orang aja nih? Nah, ini hanya sekilas balik saya Bapak Ibu sekalian, karena saya tahu nanti itu Pogjanya sudah sesuai dengan arahan Permen yang nomor 20 tadi yang tahun 2020 ya, sudah sesuai dengan arahan itu. Ini hanya sekilas Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat tugas-tugas Pogjanya banyak sih sebenarnya, tapi yang saya ambil hanya cuma sekitar 4 lah, ini berdasarkan dengan yang di PP tadi. Kalau dilihat dari struktur organisasinya ya hampir semua di pemerintahan ya, tidak ada dari pihak swasta atau dari perguruan tinggi juga tidak ada. Jadi hanya yang ada di lembaga Pokja ini hanya ada pertanahan, ada lingkungan hidup, ada pekerjaan umum, kemudian ada perumahan dan kawasan. Alhamdulillah strukturnya seperti ini dalam Pokja. Pasti LKM nanti bertanya, kami tidak dilibatkan dalam Pokja, nanti ada. Kalau dari sisi tugasnya ya selama ini hampir ya teman-teman di Balai Ternate 4 poin ini mereka sudah menjalankan dengan baik ya. Karena status terakhirnya adalah aktif. Terus ya kedudukan Pokja PKP ya murni hanya bersikap unsur di pusat ya, kementerian dan lembaga atau OPD yang ada di kabupaten kota. Jadi hampir tidak melibatkan swasta. Terus nah, ini forum. Ini pasti yang forum LKM pasti bertanya, apa bedanya forum PKP dengan forum LKM ya? Nah, forum PKP ini kan kalau di Ternate sudah terbentuk juga ya. Tapi kayaknya tanda kutip mereka tidak aktif. Karena mungkin juga ini perlu direview kembali. Saya minta tolong nanti teman-teman di Pokja PKP untuk mereview kembali forumnya. Karena kalau dilihat dari proses pembentukan forumnya kemarin kayaknya tidak sesuai dengan standar yang ada. Kemudian
jalur koordinasinya juga tidak jelas siapa. Jadi adalah unsur-unsur nanti yang ada di forum PKP adalah yang pertama instansi pemerintah yang terkait dengan tadi bidang PKP yang saya sebutkan di atas tadi. Kemudian ada asosiasi perusahaan penyelenggara PKP, ini banyak kok di Ternate. Kemudian ada asosiasi provinsi penyelenggara PKP, asosiasi perusahaan barang dan jasa, pakar di bidang PKP, kemudian lembaga swadaya masyarakat atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan PKP. Ini adalah unsur-unsur PKP-nya. Saya kira tolong nanti di SK forumnya dikaji, karena yang meng-SK-kan itu bukan wali kota. Kalau dari arahan ini, itu yang meng-SK-kan forum itu adalah cukup ketua Pokja. Cukup ketua Pokja membuat delegasinya seperti itu. Tugas dan fungsinya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jadi tugas forum ini ya nanti bisa di dalamnya ada LKM atau forum LKM ada di dalam sini bisa. Kemudian tugasnya adalah mengumpulkan, kemudian mengelompokkan, kemudian penyaringan, pengkajian, penyusunan dan penyaluran terkait dengan aspirasi masyarakat. Ini adalah bagian daripada tugas-tugas dari forum. Kemudian yang kedua adalah membahas, merumuskan arah pemikiran penyelenggara PKP. Saya kira ini mulai dari kabupaten, kota, provinsi sampai dengan pusat ya, ini adalah bagian dari pemikiran ya terkait dengan pelaksanaan PKP. Nah, merumuskan agenda pembangunan dan rencana pembangunan PKP pada tingkat nasional, provinsi. Nah, ini adalah boleh nanti kita ikutkan di musrembang dan sebagainya terkait dengan terkait dengan penanganan kumuh yang ada di kabupaten kota masing-masing. Kemudian yang seterusnya dan seterusnya, saya kira ini adalah nanti ada agenda khusus lagi bagi forum PKP, karena saya tidak tahu yang mana forum di sininya PKP-nya belum terbentuk ya. Ya, saya kira kalau memang perlu dibentuk hari ini, mari kita bentuk hari ini atau besok. Ya, saya kira ini tugas-tugas forum PKP ke depan. Nah, karena belum terbentuk ya. Padahal sebenarnya yang saya tahu dari hari ini adalah yang hadir adalah forum PKP. Terus aja kalau begitu. Nanti kita. Nah, ini alur pembentukan PKP-nya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau bentuk hari ini atau besok, yang pertama adalah Pokja PKP mengidentifikasi unsur calon anggota forum PKP. Ini yang unsur-unsurnya itu harus dipetakan. Siapa-siapa saja yang masuk dalam forum. Kemudian yang kedua, Pokja PKP menyampaikan hasil identifikasi kepada calon anggota forum PKP. Langkah selanjutnya, unsur calon forum mengusulkan nama calon anggota forum terkait dengan surat rekomendasi kepada Pokja. Jadi ini ada surat ya calon. Kemudian Pokja PKP memfasilitasi pembentukan forum PKP melalui rapat pembentukan forum PKP. Kalau memang mau dibentuk hari ini ya silakan saja. Pembentukan forum PKP provinsi, kabupaten atau kota ditetapkan oleh ketua Pokja saja, tidak perlu wali kota ya. Kalau tidak salah SK forum kita ada ya, Bu Fit? Ada ya? Ada. Di-SK-kan oleh wali kota. Jadi kalau boleh direvisi aja berdasarkan dengan permen ini, itu cukup ketua Pokja saja yang melakukan pengesahan. Ya, penyelenggaraan forum PKP, ada rencana penyelenggaraan forum PKP yang telah disepakati Pokja PKP. Kebetulan juga hampir banyak Pokja PKP hari ini datang. Kemudian permohonan ketua forum PKP untuk penyelenggaraan forum PKP. Ya, dan seterusnya. Ketua Pokja PKP menginformasikan jadwal penyelenggaraan forum PKP, ketua forum PKP provinsi atau kota kabupaten kemudian penyelenggaraan forum PKP. Ini berdasarkan dengan pasal 27 Peraturan Menteri PUPR nomor 12 tahun 2020 tentang peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pendanaan pelaksanaan tugas forum PKP diperoleh dari Pokja PKP sesuai dengan kewenangan.
Nah, mudah-mudahan POP-nya Pokja kan ya? Ada ya? Melekat di mana ini saya? Oh, di Perkim ya? Jadi ini nih, ada tuh Bu? Oh, ada. Jadi dananya ada. Kalau dana Pokja PKP itu setiap tahun ada, kalau saya tidak salah. Ya sekitar 1 miliar kayaknya per tahunnya. Ya, ada lah, pokoknya bunyi ratusan lah. Jadi kalau memang nanti ini terselenggara, ya Bapak Ibu ya, nanti forum ini bermohon kepada Pokja, misalnya mau melakukan diskusi, terkait dengan apa dan sebagainya, ya benar nanti bisa bermohon kepada Pokja. Nah, ketua Pokjanya ada di Kadis Perkim. Jadi nanti ya kalau forumnya terbentuk, besok-besok nanti kalau melakukan penguatan ya menyurat aja ke ketua Pokja yang ada di Dinas Perkim untuk support pendanaan dan lain sebagainya. Misalnya kan di sini kan juga ada forum LKM ya. Ya, forum LKM mau melakukan terkait dengan diskusi terkait dengan pemeliharaan air minum atau pemeliharaan jalan yang ada di kelurahannya masing-masing, ingin kumpul nih, ya sudah bermohon aja di ketua Pokja untuk memfasilitasi ya, baik itu makanan, tempat, kemudian transport dan lain sebagainya bisa dilakukan kalau dengan catatan ya dananya ada. Tapi setahu saya dananya ada kok. Dananya setiap tahun ada yang biopersonal Pogjanya bisa lah disisihkan ya dalam 1 tahun ya. Forum ini ya minimal misalnya 2 kali, 3 kali melakukan diskusi dan sebagainya. Terus, nah itu tadi dasar-dasar hukumnya ya, ada Pokja PKP, kemudian forum PKP dan proses pembentukannya. Kalau memang mau bentuk hari ini ya syukur, mumpung kita kumpul semua dan bisa kita sepakati semua. Nah, besok juga boleh. Kemudian Pokja PKP ini adalah tugas berat bebannya sebenarnya, karena bukan hanya kumuh yang mereka pikirkan ya, karena kumuh kan luas ya, ada air minum, ada sanitasi dan lain sebagainya. Nah, Pokja ini bisa kuat kalau disupport oleh forumnya juga. Karena ya forum ini kan banyak unsur-unsurnya, sementara Pokja PKP-nya hanya OPD saja. Tapi ketika forum ini tidak ada ya, saya kira untuk memberikan masukan Pokja itu saya kira pasti akan tidak maksimal hasilnya tanpa ada dukungan dari forum PKP. Terus apakah Pokja PKP ini berpotensi untuk keberlanjutan penanganan kumuh di kota Ternate atau tidak? Ini adalah menjadi pertanyaan besar ya. Apakah Pokja PKP ini mampu mengembangkan tugasnya ketika nanti program kotaku sudah tidak ada? Ya mudah-mudahan sih. Nah, kalau dilihat dari pengembangan kelembagaan teman-teman ya, dasarnya ada perumahan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Mengapa ya? Berdasarkan dengan undang-undang ini tadi, ada undang-undang nomor tahun 23, nomor 23 tahun 2014, kemudian PP nomor 14 tahun 2016. Perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Ini wajib, bukan sunnah ya, wajib sebenarnya. Kemudian mengapa? Karena perumahan dan kawasan permukiman adalah hak asasi bagi semua warga Indonesia. Jadi ini adalah hak asasi berdasarkan dengan Undang-Undang tahun 1945 pasal 28 ayat 1, kemudian Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 pasal 40. Pusat ya, Pokja PKP nasional meningkatkan koordinasi dengan melakukan fasilitasi pemberdayaan Pokja PKP ya. Mudah-mudahan ya teman-teman Pokja PKP yang ada di pusat ya selalu nanti ke depan memberikan rutin penguatan terhadap Pokja yang ada di kabupaten kota dan provinsi. Ini adalah sudah merupakan kewenangan mereka dan peran mereka. Faktor keberhasilannya adalah ya tadi, apakah Bapak Ibu merasakan Pokja pusat selama ini apakah sudah melakukan koordinasi
antara pihak secara terlembaga atau belum. Nah ini menjadi masukan juga nanti ke depan bagi Bapak Ibu sekalian untuk memberikan keputusan. Kemudian strategi pemerintah ya pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang sinergis ya, harapannya seperti itu ya. Ya makanya ya butuh pengembangan kelembagaan. Jadi teman-teman jangan hanya melihat secara satu garis saja, tapi melihat lebih luas terkait dengan mandat pemerintah ini. Terus ini yang tadi urusan perumahan dan kawasan permukiman dalam pasal nomor 12, pasal 12 Undang-Undang Pemda, di mana yang terbagi terkait dengan ada berapa ya, ada absolut, kemudian urusan wajib, urusan konkret ya. Ternyata persoalan perumahan dan kawasan permukiman umum itu masuk dalam urusan wajib yang saya sudah sampaikan sebelumnya tadi terkait dengan pelayanan dasar. Jadi urusan wajib ya terkait dengan urusan tadi air minum, air bersih, kemudian apalagi perumahan, kemudian prasarana umumnya dan lain sebagainya, itu adalah urusan wajib. Terkait dengan pelayanan dasar kan mulai dari pendidikan, kesehatan, kemudian penataan ruang, ada perumahan dan kawasan permukiman, itu adalah satu-satunya. Terus ya dasar hukumnya sih sebenarnya cukup kuat ya terkait dengan berlanjutan PKP ini, terkait dengan penanganan kumuh, mulai dari Undang-Undang tahun 1945 ya pasal 28 dan seterusnya, Bapak Mending bisa lihat. Kemudian Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 yang selama ini kita bahas terkait dengan perumahan dan kawasan umumnya sudah sangat jelas. Kemudian Undang-Undang nomor 23 tahun 2012 terkait tentang pemerintah daerah yang saya sampaikan tadi. Kemudian PP nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Kemudian Permen PUPR nomor 14 juga sangat jelas. Kemudian Permen PUPR nomor 12 tahun 2020 terkait dengan peran masyarakat. Jadi saya kira landasan hukumnya sudah sangat jelas ya, tidak meragukan lagi untuk berlanjutannya. Terus kalau dilihat dari kerangka kebijakan ya, RPJM mulai dari tahun 2020 sampai 2024 itu juga masih ada terkait dengan penanganan kumuh seiring dengan target SDGs pada tahun 2030 memastikan akses seluruh lapisan masyarakat terhadap rumah yang layak, aman, terjangkau serta meningkatkan kualitas permukiman kumuh. Nah kalau dari Pasturian ya tahun ini juga bagian daripada target SDGs. Jadi saya kira ini sampai tahun 2030 kalau SDGs-nya masih sesuai dengan target. Kemudian RPJM tahun 2005 sampai 2025 saya kira masih ada juga terkait dengan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung. Jadi ya kalau dari sisi kebijakan sih ya tidak mungkin berakhir tahun ini ya, tidak akan berakhir terkait dengan penanganan kumuh. Kotaku saja berakhir, tapi untuk penanganan kumuh saya kira akan tetap berlanjut. Apakah nanti dengan melalui kebijakan yang lain? Karena kalau dilihat dari kerangka kebijakannya sampai 2030 juga berdasarkan dengan SDGs targetnya ya, sampai tahun 2030, kemudian RPJMN sampai dengan 2025, kemudian RPJM tahun 2000 sampai dengan 2024, saya kira masih ada juga meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak. Ya, ketika nanti Jokowi berakhir ya, sampai 2024 aja sih, terus saja. Ya, sama aja sih tadi. Terus next saja. Nah ini yang Bapak Ibu sekalian, dalam hal penanganan kumuh ya perlu ada kolaborasi dan keterpaduan penanganan kumuhnya. Saya kira dari dulu program ini ya mengedepankan namanya kolaborasi dan pemerintah daerah sebagai nakodanya, teman-teman. Nah terus saja nih ada yang ini, terus saja terus. Nah ini Bapak Ibu sekalian, pasti yang bertanya-tanya
forumnya di mana ya, forum LKM. Nah, kalau dilihat Bapak Ibu sekalian bisa lihat platform Kotaku ya modelnya seperti ini. Kalau dilihat dari dulu dukungan kelembagaan, yang pertama ya, kita punya LKM. LKM kita di Ternate ada berapa? 77 LKM. Itu adalah potensi kita yang paling terbesar. Dan itu adalah potensi untuk berkelanjutan ke depan. Kemudian ada KPP. KPP kita ada berapa? Sama, 77 juga. Nah, yang KPP yang aktif ada berapa? Saya kira sudah diskusikan kemarin ini ya. KPP kita yang aktif itu, kalau saya masih ingat kayaknya tidak ada. Dari 77 itu tidak ada yang aktif ya, benar-benar aktif ya. Kategori aktifnya kan banyak nih. Ada misalnya sudah belajar kemarin apa O dan P terkait dengan jalan, kan tidak harus setiap bulannya, ada tata cara pemeliharaannya. Apakah mereka sudah melakukan itu? Kemudian O dan P terkait dengan air minum, O dan P terkait dengan drainase dan sebagainya. Nah, dari 77 itu seingat saya tidak ada yang aktif gitu. Nanti kita kaji lah apa penyebabnya. Tapi itu adalah potensi sebenarnya. Meskipun tidak aktif, tapi saya menganggap itu adalah potensi. Karena secara organisasi sudah ada. Itu adalah potensi kita. Meskipun misalnya tidak aktif, kurang aktif, atau kurang maksimal, tapi itu adalah potensi yang harus kita kita miliki. Itu adalah potensi yang kita miliki. Ya, BKM juga ada yang masa jabatannya sudah habis. Kemudian ya pura-pura diperpanjang aja, pura-pura masih dirinya LKM. Ada juga kan gitu. Jadi coba kembalikan ke anggaran dasar, anggaran rumah tangganya Bapak Ibu sekalian. Ya jangan pura-pura jadi anggota LKM, nanti ada yang menuntut loh nanti. Artinya masa baktinya sudah selesai berdasarkan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tapi masih pura-pura jadi LKM, kan? Tapi secara aturannya sudah selesai, maka tolong dilakukan pemilihan ulang. Entah modelnya gimana, entah mau berkaca yang kemarin prosesnya seperti apa, silakan dimodifikasi aja. Tapi secara menjalankan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya tetap dipenuhi begitu, tidak menyalahi aturan. Sehingga ada teman saya bilang begini, karena LKM itu masa baktinya sudah selesai, kemudian mau melakukan pencairan dana itu tidak boleh, Bang. Dan sampai misalnya nanti ada tiba-tiba ada bantuan, ini ketika nanti Kotaku sudah tidak ada tapi ada bantuan, tapi ingin memanfaatkan LKM, ketika mau melakukan pencairan dana, secara hukum dia sudah tidak bisa lagi, karena secara organisasinya sudah tidak memenuhi standar atau tidak memenuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Maka tolong diperhatikan, dibaca, dikaji lagi. Kalau memang ada yang perlu dirubah, bila perlu misalnya dirubah masa baktinya 10 tahun, silakan aja, nggak apa-apa. Toh kepala desa juga mengusulkan 9 tahun, yang kena LKM tidak bisa 10 tahun. Karena yang membuat itu siapa? Yang membuat itu Bapak-Bapak Ibu sekalian. Dulu itu ya dibatasi hanya 2 tahun, 5 tahun ya, karena kita ingin belajar. Tapi karena sudah belajar, silakan dirubah saja, mau jadi 10 tahun dan sebagainya. Kan nanti dibuat panitiaan untuk mengkaji anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk melakukan perubahan. Terus, kembali tadi, sepanjang ya di tingkat kota, Bapak Ibu sekalian ada forum PKP. Ya ini sudah terbentuk sih Bu katanya. Ada SK-nya, saya pernah lihat itu ada SK-nya. SK Forum PKP Kota Ternate itu ada. Tapi ini rekomendasi saya, karena waktu itu hanya tuntutan, biasalah ada pendamping siluman begitu. Jadi untuk memenuhi kriteria misalnya untuk mendapatkan ini, ya biasanya ya sudah dibentuk forumnya, tapi tidak melalui dengan tahapan gitu. Jadi tolong direview kembali, kemudian ya melakukan sesuai dengan tahapannya tadi.
forumnya ada sebenarnya secara SK, tapi di-SK-kan oleh wali kota. Tapi menurut tadi itu harus di-SK-kan hanya cukup ketua Pokja. Pokja ada, ini adalah potensi kita ya. Terlihat nanti aktif, tidak berfungsi dan lain sebagainya ya, itu adalah potensi yang kita miliki. Kemudian yang potensi yang selanjutnya adalah kita punya dukungan regulasi. Bapak Ibu sekalian sudah pernah baca Perda Kumuh Kota Ternate? Ada yang pernah baca? Nah, nanti tolong nanti bisa diambil filenya, kemudian bisa dibaca-baca. Perdanya itu tahun berapa ya? Saya juga ikut terlibat susun 2017 ya. 2017 ya. 2017 itu filenya disimpan sampai sekarang tidak pernah tersebar kemana-mana. Saya nggak tahu apakah di eksekutifnya atau legislatifnya tidak melakukan sosialisasi dan seterusnya. Tapi sekarang banyak orang yang tidak paham. Kemudian ada SK Kumuh. Jadi SK Kumuh ini setiap tahun teman-teman terbit terus dan selalu terupdate. Dan ini adalah potensi dari sisi regulasi. Ada lagi regulasi yang selanjutnya ya, dokumen RP2 KPKP-nya juga sudah ada, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perencanaannya. Kalau dilihat Perda, di dalamnya ya banyaklah hal-hal yang perlu diatur. Nah, tolong dikaji lagi kembali melalui forum PKP-nya. Kemudian yang perlu didorong perwali itu yang mana? Karena banyak pasal, pasal-pasalnya itu yang perlu didorong ke perwali. Nah, tolong dikaji lagi kembali nanti ke depan. Ketika nanti forum PKP-nya sudah aktif, sudah terbentuk kembali, kemudian aktif, tolong dikaji perdanya, kemudian itu didorong perwali. Nah, yang menyusun itu adalah siapa? Ya, mungkin kontribusinya teman-teman forum PKP atau banyak masukan dari forum LKM dan seterusnya. Ada profil kumuh, Bapak Ibu sekalian juga yang tadi di Perda Kumuh juga nanti selama ini kan yang melakukan pendataan itu adalah fasilitator ya, teman-teman dari kotaku. Tapi ketika nanti teman-teman ini sudah tidak ada, ya baseline-nya Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau melakukan itu? Karena tidak mungkin lagi panggil teman-teman kotaku untuk melakukan pendataan, ya selalu mengupdate dan terusnya ya. Ini adalah yang perlu kita pikirkan ke depan seperti apa kebijakannya. Apakah memanfaatkan Pokja PKP untuk melakukan penataan baseline? Oh, itu tidak mungkin. Ya ada forum LKM, ada forum ini, ya silakanlah nanti ke depan dibuatkan kebijakan. Karena pendataan baseline itu ya yang merasakan susah siapa? LKM, Pak. LKM yang berdarah-darah di lapangan, kesana kemari mendata adalah LKM. Nah, ketika nanti fasilitator tidak ada, yang bisa diandalkan oleh Pokja itu hanya forum, tidak ada lagi. Maka saya sarankan mulai dari hari ini nilai tawarnya forum LKM harus punya nilai tawar tadi. Tapi harus dikawal. Ya, Pokja PKP-nya harus membuat kebijakan. Karena tahun depan misalnya profil kumuh kita terakhir terupdate tahun berapa? 2017 ya. 2017. Coba cermati lagi di Perda Kumuhnya itu setiap tahun harus diupdate berapa tahun? 3 tahun ya. Ya. Berarti kan kalau dari 17, 18 sudah waktunya harus diupdate. Nah, mungkin ini didorong oleh Pokja PKP yang mengalokasikan anggaran untuk memanfaatkan forum LKM untuk melakukan update baseline. Ya cukuplah ya 75 juta per LKM untuk melakukan baseline. Karena berdasarkan Perda loh Pak, bukan kotaku yang menginginkan itu, bukan. Perda yang menyarankan untuk melakukan pendataan, melakukan update. Silakan baca baik-baik di sana. Jadi ini saya hanya memprovokasi aja ya. Memprovokasi saja, peluang itu ada. Ya di pemerintah daerah semua bilang uang tidak ada. Uang ada di pemerintah daerah itu banyak. Tinggal kebijakan saja yang tidak ada. Ya kan? Uang di Ternate setiap tahunnya hampir 1 triliun lah setiap tahun. Mengalokasikan untuk ya
Ya, semua uang itu harus masuk di Poboji, Bu. Kalau dia taruh masuk di Poboji itu hilang. Ya, Jatuh di jalan. ya ini hanya saya menjelaskan sesuai dengan arah perdanya ya. Kemudian yang harus dilakukan pendataan profil kumuh. Pokja PKP tidak akan bisa mengupdate profil kumuhnya kalau tidak terupdate baseline-nya. Nah, tadi potensi tawaran forum LKM-nya, dia punya pengalaman, dia punya nilai ya, karena sudah bertahun-tahun didampingi oleh kotaku. Misalnya di Pokja minta tolong forum LKM, tolong dong dikumpulkan semua 77 kelurahan, kami ingin mengupdate baseline dan profil kumuh, tolong dilakukan update. LKM bilang tidak, jangan suruh saya cuma-cuma Pak. Dulu kotaku ya mereka digaji. Ya, kemudian kami sekarang forum LKM melakukan pendataannya, tolonglah disupport, bukan gaji sih. Ya minimal ada biaya kertas lah, fotokopi dan lain sebagainya. Ini adalah waktunya juga cukup lama. Kemudian yang bicara tadi ya, terkait dengan perda kumuh, di dalamnya ada pendataan, ada profil kumuh yang harus disusun oleh Pokja mengacu di perda kumuhnya. Kemudian yang di perencanaan dan penganggaran terkait dengan dokumen RP2 KPKP, master plan, RPLP, kesiapan lahan, APBD dan sumber lainnya. Nah kalau dilihat ini perencanaan RP2 KPKP Ternate belum terupdate juga ya, Bu. Mungkin belum ke RP2 KPK ya, belum, mungkin tahun ini. Nah, tahun ini ya mudah-mudahan bisa segera disahkan ya. Tapi kalau masih berproses, nanti teman-teman kotaku sudah tidak ada, siapa yang Bapak Ibu bisa menggali informasi? Ketika nanti konsultannya ingin melakukan pengkajian, ketika konsultannya ingin melakukan memetakan kondisi kekumuhan yang ada di kelurahan masing-masing, yang punya potensi itu siapa? Saya sudah keluar, Bu Vita sudah tidak ada, Pak Anto sudah tidak ada, siapa lagi sudah tidak ada semua. Yang dalam booknya siapa? Forum LKM. Ini yang pendataan, perencanaan yang punya potensi ya forum LKM. Tanpa ada forum, saya kira PMD itu akan buta-buta untuk melakukan pengkajian akan tidak maksimal karena informasinya banyak yang tidak sesuai dengan fakta lapangan. Jadi wajib melibatkan forum LKM. Ya, kemudian pelaksanaan kegiatan infrastruktur, saya kira ini Bapak Ibu sekalian sudah lihat kemarin ya. Yang kemarin dikunjungi Makassar Timur ya. Ya, Makassar Timur ada di dalam pemukiman, ada di luar pemukiman. Di Makassar Timur ada DAP, ada program-program yang lainnya. Kemudian kalau saya tidak salah Bapak Ibu ke Gama Lama juga ya. Ya, TPC 3R ya. Ya, itu adalah proses pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Nah, pasti akan banyak jadi catatan di sana ya. Makassar Timur punya catatan sendiri, kemudian di Gama Lama juga punya catatan sendiri. Itu adalah hal proses fenomena ya terkait dengan pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Nanti akan saya bahas di berikutnya. Berlanjutannya serah terima operasional dan pemeliharaan aset. Nah, kotaku nanti juga saya sampaikan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 berapa kilometer sih yang dibangun dan apakah itu terawat atau tidak? Saya kira itu menjadi pertanyaan besar, apakah mampu Pokja ke depan untuk melanjutkan itu. Ya, ini adalah kemudian di antaranya ya, di Ternate juga sudah banyak proses-proses kolaborasi untuk terkait dengan penanganan kumuh. Jadi ini adalah saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian yang saya perlu tekankan tadi, di mana Bapak Ibu yang perlu berperan, PKP-nya perannya di mana, kemudian forum perannya ada di mana. Nah, potensi yang terbesar kita ada di forum LKM. Kalau bukan hanya potensi ini Pak, potensi 2024 juga ada.
boleh itu tidak ada masalah. Terus kan masih ada waktu berapa bulan, masih boleh lah. Kumpul-kumpul aja forum lumayan lah. Terus ya, potensi yang saya tadi sudah sampaikan sebenarnya. Terus nah ini Bapak Ibu sekalian, ada restrukturisasi Pokja ini sudah dilakukan dan sudah terbentuk, tinggal forum yang menjadi agenda yang harus kita yang harus kita benahi, yang karena proses pembentukannya tidak sesuai dengan standar. Kemudian ada penerapan Perda Kumuh. Ya, saya minta tolong lagi teman-teman di forum PKP atau forum LKM, tolong dipelajari kemudian dipolkan mana yang perlu kita diskusikan sebagai rekomendasi ke Pokja untuk diskusi-diskusi lanjutnya terkait dengan Perda ini, karena Perda ini pasti banyak yang perlu diperwalikan karena belum sempurna di dalamnya, perlu ada yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk perwali. Kemudian update SK Kumuh Bapak Ibu sekalian, dan realisasi pengurangan kumuh ya siap-siap. Tadi nanti yang akan dimanfaatkan ya LKM, pasti akan Pokja minta bantu kepada forum LKM. Forum bisa dibantu di update profil kumuhnya setiap desa atau setiap kelurahan. Kemudian dokumen perencanaan perlu diupdate di dokumen RP2 KPK, dan ada lagi yang lebih bagus lagi kalau dokumen RP2 KPK-nya sudah ada, saya minta tolong mungkin difasilitasi lebih lanjut dalam bentuk perwali supaya memastikan keberlanjutan penanganan kumuh ini tetap berlanjut, supaya dokumen-dokumen perencanaan itu tetap lebih kuat lagi dalam bentuk perwali. Terus ya, jadi itu mungkin tong break dulu ya, mungkin ada yang mau salat segala macam, udah lebih 10 menit lah atau 20 menit terus kembali. Oke, mungkin tong break dulu, nanti tong masuk 20 menit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil napas dulu matang.
baru.